Sabdo Palon adalah seorang penasihat spiritual raja. Beliau manusia sakti pada zamannya yang menjunjung tinggi nilai welas, asih, kedamaian, dan cinta serta kasih sayang. Sabdo Palon adalah nama gelar. Sabdo Palon memiliki nama asli. Untuk nama asli Sabdo Palon adalah maaf disensor ya. Beliau berparas tampan, bertubuh tegap, dan senyuman yang menenangkan. Berbeda jauh dengan yang banyak digambarkan selama ini, yaitu orang tua dengan tubuh gumpal. Kenapa digambarkan orang tua selama ini? Karena Sabdo Palon sangat mengayomi, perkataannya penuh dengan kata-kata bijak yang menenangkan. Seperti sosok orang tua kepada anaknya. Senyuman dan perkataannya dapat menghipnotis setiap pendengarnya. Walaupun saat itu Sabdo Palon sudah tua, beliau tetap memiliki tubuh yang tegap dan gagah. Hanya ada perubahan di warna rambut yang memutih dan garis pada wajahnya. Banyak yang menceritakan Sabdo Palon melakukan perjanjian dengan Syekh Subakir. Namun versi dewa cerita kita, yang melakukan perjanjian dengan Sabdo Palon adalah salah satu ulama Islam besar di zaman itu yang aktif menyebarkan agama Islam. Sabdo Palon sudah merasakan perbedaan yang signifikan atas penyebaran agama Islam di Nusantara. Oleh karena itu Sabdo Palon memanggil ulama ini untuk sekedar berdiskusi dan mengetahui maksud dan tujuan dari ajaran Islam. Mereka bukan melakukan perjanjian tetapi diskusi biasa. Sabdo Palon menyampaikan kepada ulama ini bahwa rakyat Nusantara menjunjungi tinggi nilai-nilai ketuhanan, terutama toleransi atas perbedaan. Untuk itu silakan menyebarkan agama Islam, tapi tidak dengan paksaan, walaupun dengan halus. Kemudian jangan memaksakan mengubah budaya Nusantara menjadi budaya Arab karena sebuah keyakinan. Biarkan Arab dengan budayanya dan Nusantara dengan budaya meskipun agama sama. Bahkan Sabdo Palon mempersilahkan ulama ini untuk mendirikan kerajaan Islam dengan syarat ratu pertama adalah anak campuran agama. Contohnya bapaknya Hindu, ibunya Islam, atau sebaliknya. Ini hanya seperti pesan seorang tokoh masyarakat kepada seorang pendatang. Sebenarnya ini juga sebuah warning sekaligus petunjuk. Karena suatu hari Nusantara menjadi bangsa umat Islam terbesar di dunia tetapi tidak menjadikan bangsa Nusantara menjadi lebih baik, justru semakin memburuk. Akan banyak timbul perpecahan, perselisihan, dan permusuhan padahal satu keyakinan. Sabdo Palon pun berpesan kepada ulama ini, jika suatu hari ajaran Islam berkuasa di Nusantara dan perkembangan ajarannya bertumbuh pesat, tetapi tidak menjadikan bangsa Nusantara ini menjadi lebih baik, maka suatu hari alam Nusantara ini akan kembali pada asalnya. Seperti saat ini masa kerajaan Majapahit, yang aman, damai, subur dan menjadi rumah terbaik untuk manusia di muka bumi, serta akan mengembalikan kejayaan Nusantara. Kesimpulannya pertama, Sabdo Palon tidak melakukan perjanjian dengan Syekh Subakir, tetapi dengan ulama Islam besar di zaman itu. Karena antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon berbeda zaman. Kedua, Sabdo Palon dan ulama Islam ini tidak melakukan perjanjian, tetapi hanya berdiskusi biasa mengenai proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena beliau sudah tahu seperti apa masifnya ajarannya ini disebarkan. Ketiga, Sabdo Palon hanya memberikan pesan-pesan kepada ulama Islam ini, agar saat penyebaran Islam tidak terjadi konflik ke depannya. Walaupun Sabdo Palon sudah tahu, tetapi beliau berusaha mengulur waktu dan meminimalisir ini terjadi. Keempat, setelah 500 tahun Sabdo Palon tidak kembali, hanya memberikan pesan. Setelah puncak kejayaan ajaran Islam di Nusantara berdiri, maka kejayaan Nusantara sebelum ajaran Islam masuk ke Nusantara akan kembali. Karena Sabdo Palon sudah membaca siklus kehidupan, jika sesuatu sudah di puncak kejayaan, tinggal tunggu masa kejatuhan. Terakhir, info yang kami dapatkan, kejayaan masa kerajaan Majapahit akan bangkit dan terlahir kembali, tetapi tidak melalui darah keturunan Nusantara saat ini, melainkan melalui bangsa lain. Mereka bereinkarnasi melalui bangsa lain. Karena untuk membangkitkan kembali kejayaan kerajaan Majapahit pada darah keturunan Nusantara saat ini sungguh sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin kalian tahulah ya. Perkiraan awal akan ada bangsa lain yang akan menjajah atau mengambil alih Indonesia. Di bawah kepemimpinan merekalah kejayaan kerajaan Majapahit akan bangkit di tanah Nusantara ini. Yang pasti bukan negara Tiongkok ya,